Oke guys. Hai. Yo guys. Ya kembali lagi bersama saya Ito Kaman di channel YouTube yang Hai. Pada konten kali ini saya sedang bersama dengan kakak Gaspar Araja, salah satu musisi dari NTT. Kalau gitaris kan, kalau pemain gitar gitaris. Kalau bass basis. Kalau sasando? Tahu ya, belum ada sasandois kali. Iya, sasandois. Sasandois. Palingan dia seputar itu. Terus alat musik apa yang bikin itu, Ki? Oh, maracas. Yang gini kan? Yang pukul, biasanya pengamen ada pegang itu tuh. Oh ya, ada maracas namanya, yang ada isi pasir dalam. Iya. Ya, maracas. Maracas itu berarti marakais. Maracas. Ya, sebelum kita memulai konten ini, marilah kita Berdoa. kakak Gaspar Araja mengiringi kita dengan musik sasando. Oke, lagu bebas aja ya. Lagu bebas. Sari. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to say, in the government yacht in Trenchtown, Oba saving the hypocrite, as they would mingle with the good people we meet. Good friends we had, good friends we've lost along the way. In this bright future you can forget your past, so dry your tears, I say. No woman, no cry. No, no, no. No woman, no cry. Sekali lagi. No woman, no cry. No woman, no cry. Ya. Ini tuh Sadi, keren juga sadi. ini suaranya Komitok Aman ini ya. Sari. Kalau kakak lo bilang saya nyanyi cukup 2 kata. Tidak boleh lebih. Lebih. Kalau lebih, rusak. Bahkan 2 kata sama si tarik nafas saja sudah rusak. Tapi ini sasando yang ini jenis apa nih, kakak? Oh ya, jadi ada 2 jenis sasando ya. Itu yang muncul pertama itu sasando gong. Itu sasando gong. Oh, ya. sasando gong. Ya. Sasando gong tuh yang ini, guys. Ya. Yang begini, ini modelnya. Ini sasando gong. Kutipnya di sini, kan? Ya, kenapa disebut sasando gong? Karena Di dalam sini. pola nadanya diambil dari bunyi-bunyi gong. Jadi dia Oh. hanya pentatonik. Pentatonik artinya hanya memiliki 5 nada ya. Oh, gitu. Ya, hanya memiliki 5 nada. Dan yang gong itu hanya bisa memainkan lagu-lagu tradisional, khususnya lagu-lagu tradisional rote. Oh, lagu Ya, tradisional. rote. Dan sasando gong ini dulu kan dipakai untuk acara-acara adat ya, acara perkawinan, kematian, pokoknya acara adat lah di rote. Dan kemudian berkembang menjadi ini sasando diatonis. Ya, kenapa orang sebut ini sebagai sasando biola? Oh, ya. Saya kurang tahu alasannya, tapi yang saya baca karena dia bisa memainkan lagu-lagu yang bisa dimainkan biola. Oh, gitu ya. Ya, tapi saya lebih senang sebut dia ini sebagai sasando modern sih, atau sasando diatonis. Ya. Sasando diatonis itu artinya sasando yang nada-nadanya sudah lengkap. Berarti berdasarkan sejarahnya sasando yang pertama muncul itu sasando apa? Sasando gong ya. Oh, Sasando gong kemudian berkembang ini menjadi sasando modern diatonis.
dan ini sudah bisa memainkan lagu-lagu pop ya, mau lagu Indonesia, lagu barat, lagu daerah juga bisa. Jadi kalau sasando gong dia hanya bisa dimainkan saat menyanyikan lagu-lagu rote. Ya, lagu-lagu Sebagaimana daerah Rote khususnya. sasando ini kan berasal dari rote Ya, ya, karena sasando itu berasal dari Pulau Rote. dari Pulau Rote. Ya. Jadi boleh diceritakan bagaimana pengalaman awalnya Kakak Gaspar lebih tertarik main sasando gitu, memilih untuk terjun iya. ke dunia musik sasando. Jadi sasando itu kan mulai ini terkenal saat itu acara pencarian bakat dulu ya. Indonesia Mencari Bakat sama Indonesian Got Talent kan. Iya. Di situ ada sasando juga, dan yang main itu Birtopa dan Jitron Pa kan. Oh ya. Nah dulu waktu saya masih di Flores gitu, tahun 2009 ya kalau nggak salah, itu dia punya pencarian bakat itu. Saya masih di Flores dan saya nonton di TV, dan kemudian saat 2010 itu saya prakteknya kan di Kupang sebagai fratir dulu saya. Top. Fratir top ya. Top itu artinya tahun orientasi pastoral. Iya. Jadi setelah kuliah filsafat habis ada prakteknya. Jadi saya praktek di Kupang. Nah, karena saya sudah tahu, saya pernah lihat sasando itu dimainkan di TV oleh itu Jitron sama Birtopa itu. Akhirnya saya ke rumahnya dia di Oibelo Kupang. Nah, ke rumahnya dia, kemudian saya lihat langsung itu bapaknya main kan. Iya. Nah, dari situ saya langsung jatuh cinta sama sasando dari segi bentuknya, terus cara bermainnya, dan juga nada-nada yang dihasilkan, karena ini kan ada 32 dawa ini. Oh 32? Iya. Ada 32, tapi dia bisa menghasilkan suara yang merdu itu kan, itu sesuatu yang luar biasa ini. Ini sedikit lagi sudah bisa jadi satu negara ya. sedikit dengan jumlah provinsi Indonesia. Bisa jadi satu negara. Yang paling menarik itu secara latar belakang pendidikan, Kakak Gaspar kan alumni mahasiswa filsafat Iya. STF Kale Dari Dalero. Lero ya. Yang kita tahu di sana ada belajar tentang tokoh-tokoh dunia seperti Karl Marx, Nietzsche, Auguste Comte. Wih, Krai macam lebih tahu dari saya lagi. Tidak. Dengar orang sebut. Orang sebut. Jadi di STF Kale Dalero itu belajar sasando juga atau tidak? Tidak, itu kan sasando kan saya baru kenal kan. Oh, waktu Kakak waktu top 2010 ya, saya kan kuliahnya di Ledalero kan 2006 sampai 2010. Nah, waktu itu hanya masih melihat saja di TV kan, di gambar, tapi belum lihat langsung. Dan waktu saya ke Kupang baru saya mulai belajar. Jadi saya ini termasuk, boleh dibilang pemain sasando baru lah. Oh gitu. Ya, termasuk baru, karena biasanya pemain sasando itu orang dari Rote, dan mereka itu keturunan memang pemain sasando dari opanya terus turun ke bapaknya, dan mereka itu biasanya perajin juga. Jadi perajin sekaligus pemain sasando. Jadi saya ini termasuk orang baru dan orang luar lah, boleh dikatakan orang luar, karena saya orang Flores tapi bisa memainkan sasando gitu. Setahu saya juga selain KE bisa main sasando, KE juga bisa main gitar. Iya. Dari dua alat musik yang bisa KE main itu, alat musik mana yang paling KE suka? Wih, kalau itu saya susah jawab karena dua-duanya saya suka semua. Kalau gitar itu memang itu alat musik pertama yang saya latih sejak SMP dulu. Oh ya. Dari sejak tahun 98 lah, waktu saya mulai masuk Seminar Gisol. Ya, Seminar Gisol SMP. Dari situ saya mulai belajar gitar sampai tahun 2010. Jadi sejak SMP, SMA, dan sampai di Seminari Tinggi itu saya dikenal sebagai gitaris. Iya, belum dikenal sebagai pemain sasando. Belum dikenal sebagai sasandois. Iya. Lebih dikenal sebagai gitaris karena saya main gitar dulu. Gitu. Jadi kapan Kakak Gaspar mulai populer dengan sasando gitu? Setelah ke Jakarta kali ya. Oh, ke Jakarta. Iya, setelah ke Jakarta tahun 2012 kan. Iya. Tapi itu juga saya masih terus belajar dari 2011 itu. 2010 ke 2011 saya mulai belajar sasando sampai 2012 saya ke Jakarta. Awal-awalnya belum ada panggung juga. Iya. Memang ada beberapa yang panggil, tapi hanya untuk
acara-acara kecil tapi belum ada bayaran gitu kan. Oh ya. Ya. Kemudian yang saya mulai ya dikenal lah waktu saya mulai ikut itu Go Show di Net TV itu. Gosoknya tuh. Iya. Begini masuk TV, Pak. Ya maksudnya saya ikut pencarian bakat di situ, walaupun memang tidak masuk tapi dari situ. Tapi setidaknya ada pengalaman luar biasa lah dari sana. Soalnya kayak Gaspar juga dikenal lewat sebagiannya lewat acara itu juga gitu. Iya. Lewat acara itu. Jadi selama di Jakarta kesibukannya kakak mulai dari datang pertama itu memang tujuannya untuk mau mempopulerkan Sasando atau bagaimana? Tujuan mempopulerkan Sasando sih tidak sebenarnya, karena awal kan cita-cita kan ya pengen bermusik sih di Jakarta kan, karena sebelum saya ke Jakarta memang cita-citanya dari dulu pengen bermusik di Jakarta kan, entah itu Sasando atau gitar. Entah itu gitar atau Sasando. Dan waktu saya datang pertama kan ya biasalah kita kan belum kenal lapangan toh. Oh ya. Ya jadi harus cari uang dulu. Jadi kebetulan saya ini kan sarjana filsafat. Ya. Jadi masih bisa kerja lain lah. Selain sambil bermusik. Ya, sambil ini melihat lapangan, mencari jaringan, mencari teman, saya ngajar musik dulu. Oh. Ya, 2012 itu sampai 2016 saya 4 tahun. 4 tahun ngajar musik. Ya, Itu di ngajar musik di sekolah di SMP, SMA, SD. Saya SD ngajarnya. Oh, ada juga SMA yang ekskul. Ekskul ya. Itu di 3 sekolah sih selama saya 4 tahun itu di John Paul School di Bekasi. Kemudian 1 tahun itu, kemudian saya pindah ke Saint Peter Kelapa Gading 2 tahun. Kemudian 1 tahun lagi di Don Bosco Pulau Mas. Dan setelah itu saya memutuskan untuk tidak mengajar full di sekolah. Ya. Yang kakak ajari waktu itu musik Sasando atau gitar? Tidak, ya kan sebagai pelajaran musik loh. Oh, pelajaran musik. Ya, pelajaran musik bukan spesial gitu. Ya. Jadi umum lah nyanyi lagu wajib, baca not, main pianika, main gitar, keyboard gitu. Musik secara umum tuh, bukan ada. Mulai dari situ mulai main-main di kafe. Iya, mulai dari situ mulai. Jadi kalau di kafe itu kayak main gitar atau main Sasando? Oh, kalau di kafe saya sebagai pemain gitar dan nyanyi juga. Nyanyi ya. Ya. Jadi, tidak pernah sesekali coba main bawa Sasando gitu, main Sasando? Pengen juga sih, tapi kan orang tidak minta tuh. Memang ada beberapa, kecuali event-event khusus. Oh ya. Ya, biasanya Sasando ini kalau yang saya di kafe itu atau di hotel itu disebut reguler toh. Iya. Jadi biasanya itu main gitar sambil nyanyi, tapi untuk Sasando belum ada regulernya. Iya. Kalau reguler itu kan ada jadwal tetap toh. Iya. Kalau ini masih di event-event lah. Event-event saat-saat tertentu. Iya, saat-saat tertentu. Kalau orang request gitu. Iya. Di Jakarta fokusnya untuk populerkan Sasando juga. Ya, untuk kalau sekarang, tapi itu tidak menjadi fokus utama sih, karena memang sekarang orang lebih mengenal saya sebagai pemain Sasando. Ya, boleh dibilang ya brandnya saya lah sekarang. Sebagai pemain Sasando. 1 tahun terakhir, 1 tahun lalu gitu ya. Yeah. Itu yang Putri Pariwisata atau Putri apa? Iya, Putri Indonesia juga. Putri Indonesia dari NTT. Itu kakak Gaspar yang ngajari dia. Iya, ada 2 orang Putri Indonesia yang saya ngajar. Ya, Putri Indonesia NTT namanya Maria Kalista lagi, sorry. Maria ini Hostiana. Oh, Maria Hostiana. Dia mewakili NTT, terus dia mau belajar ini. Dia mau belajar Sasando, akhirnya dia kontak saya. Dia dapat nomor dari mana dulu, sudah kontak saya. Kemudian baru tahun lalu 2019 itu namanya Maria Jolin. Dia putri lingkungan hidup Indonesia sama Miss Internasional Indonesia. Dia orang Manado. Nah, dia belajar Sasando di saya juga karena dia mau ikut ajang Miss Internasional di Jepang. Sempat tunggu sampai sana. Iya, dia main Sasando di Jepang dan saya ajar dia selama 3 bulan. Wih, bangga sekali berarti. Iya. Memang bangga juga sih karena kita punya murid putri-putri toh. Asli. Asli ya. Putri laut, putri malu.
Jadi beberapa kali juga saya melihat kakak Gaspar main sasando itu ke luar negeri ya kakak. Iya. Itu Ya. pertama dulu sampai ada kesempatan keluar itu bagaimana ceritanya itu kakak? Itu waktu yang pertama itu saya ke Hong Kong tahun 2017 ya. 2017 lupa lagi. 2016 17 ya. Jadi waktu di Go Show itu kan ini si siapa ini kan tanya saya ini Omes ya? Ada Omes ya? Omes ya, Omes. Ya kan? Omes ya. Itu, dia kan juri juga dulu. Dia Iya. bilang, apakah ini Saudara Gaspar Araja ini pernah keluar negeri dengan membawa sasando? Saya jawab ini belum pernah saya. Iya. Oh dia bilang, oh nanti setelah ini pasti akan ada yang panggil nih. Kita doakan semoga bisa keluar negeri. Dan memang benar setelah itu Iya. ada pastor di Hong Kong kan? Oh. Ya pastor di Hong Kong. Dia undang saya untuk acara Natal Di Hong Kong. Ya di acara Natal ini keluarga Katolik Indonesia di Hong Kong. Itu yang pertama yang keluar negeri tuh. Iya. Terus yang kedua lagi dari Hong Kong mereka undang lagi acara Natal Flow Bamora. Itu 2018. Itu yang saya pergi kedua kalinya. Jadi memang di sana. Oh itu yang di postingan di video di Facebook atau di YouTube-nya kakak itu yang dengan ibu-ibu. Oh itu di Jepang. Oh itu di Jepang. Ya, benar. Jadi sasando ini memang membuka banyak jalan sih untuk saya kan. Iya. Yang pertama itu keluar negeri, itu ya memang tidak sebanyak pemain sasando lain lah. Baru beberapa negara juga saya, Hong Kong, terus pernah ke Riyadh Arab, Wah, main di saya- Padang Gurun sama di Jepang yang terakhir tuh. Itu yang debu banyak di sana ya kayak. Iya. Memang ya sasando ini memang buka banyak jalan sih, saya bisa tampil beberapa kali di TV, terus kolaborasi juga dengan beberapa artis ya karena sasando ini ya. Sadis. Sadis ya. Sadis. Jadi seharusnya kalau dari pengalamannya kakak Gaspar itu bahwa sasando itu salah satu alat musik NTT yang paling populer saat ini. Jadi kalau menurut saya seharusnya itu diterapkan di sekolah-sekolah, diajari di sekolah. Iya. Memang harusnya begitu karena yang saya lihat di NTT itu belum ada Iya. ini program dari pemerintah untuk masukkan ini sebagai pelajaran wajib di sekolah ya. Iya. Makanya Muatan lokal lah ya, begitu. muatan lokal lah karena menurut saya ini alat nih jenius memang. Kalau saya bilang orang Rote itu jenius sekali karena mereka bisa menghasilkan alat yang sangat indah ini, sangat unik, dan dia bisa Padahal ini kalau Iya. ini dari daun ini kan apa? memang dari bahan-bahan yang kita biasa buang-buang lah kalau di kampung. Ini kan daun lontar Daun lontar. yang orang bisa buat jadi rokok, jadi Iya, tikar, koli. ya kori kan. Kalau ini bambu, terus kayu, jadi sederhana saja dia punya alat. Kalau itu. senarnya ini, Senarnya senar gitar. oh dari senar kita. Ya, senar gitar. Kalau kayak tali-tali yang nada-nada tinggi itu yang di gitar. Ya. Jadi kalau kita main sasando tuh sudah kayak 3 orang bermain dia. Di satu alat ini. Dari sasando itu. Iya, dari sasando. Dia ada melodinya. Jadi ada bassnya juga. Ada ritmenya. Oh. Ya. Jadi kalau satu orang main sasando itu seperti 3 orang bermain alat musik. Ada yang pegang, kalau misalnya kita main gitar, ada yang pegang gitar bassnya. Ada yang Kayak- untuk bagian melodi, ada yang bagian ritmenya gitu. 3 in 1 gitu ya. Three in 3 in 1. Oh, ini istilah baru lagi. Sadis. Istilah lama baru pakai. Sadis. Jadi bagaimana menurut Kak Gaspar? Mungkin siapa tahu lewat konten ini kita bisa memberikan sedikit pesan untuk masyarakat NTT bahwa alat musik sasando itu Ya, seperti memang apa gitu. seharusnya sih pemerintah punya perhatian khusus tuh untuk alat-alat musik tradisional kita tuh. Iya. Alat musik karena NTT sebenarnya bukan sasando saja, banyak sekali tuh. Iya. Ya, setiap Gogengan. setiap daerah itu punya alat musik daerah masing-masing, dan kebetulan sasando ini yang paling populer. Iya. Dan menurut saya harus ada itu program pemerintah dari Dinas pendidikan. dari pendidikan atau kebudayaan lah untuk Iya. membuat suatu pelajaran khusus tentang alat musik daerah lah. Alat musik Dan daerah. kalau kayak sasando ini juga kan
Dia juga bisa masuk di kerajinan tangan kalau menurut saya kayak. Ya bisa juga ini untuk bagaimana cara membuat sasandonya, Iya. alat-alat yang dipakai. Sebenarnya kalau dilatih bisa sih. Kayak menenun. Iya benar-benar. Soalnya- Itu juga penting. Seharusnya belajar dari pengalaman seperti itu, bahwa 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, bahwa ada salah satu daerah di Indonesia, mereka meniru konsep tenunan NTT. Oh iya. Tapi bukan dengan tenun tangan, mereka pakai alat tenun kayak itu nih, bro. Iya. Mereka punya pakai alat tenun pakai mesin. Iya, itu ada beberapa sih yang Iya. sudah mulai meniru kan. Di mana, Seharusnya di belajar. tempat mana ya? Jadi dan itu lebih murah harganya. Iya, lebih murah. Tapi Harganya jauh sekali. motifnya murah. motif NTT. Iya, motif NTT. Seharusnya Dan itulah pemerintah belajar dari pengalaman itu seperti saya. pemerintah kita menurut saya belum ada perhatian Perhatian khusus dalam bahwa melihat alat musik atau tenun itu sebagai kita punya harta kekayaan yang sebenarnya tidak boleh diambil oleh orang dan Iya. harus dijual sebagai kekayaan daerah kan. Iya. Dan memang selama ini yang kami buat itu memang berjuang sendiri-sendiri. Kayak indie lah, begitu boleh dibilang Ya, gitu kan? ya, sebagai Individu. independen ya, indie lah. Sebagai orang yang berjalan sendiri dan seperti saya di Jakarta juga kan, saya sendiri yang membuat satu ini kegiatan namanya Sasando Goes to School, mungkin pernah dengar. Oh, Sasando Goes to School. Ya. Saya juga sempat ini baca-baca di postingan di Facebook. Iya. Beberapa kali masuk ke sekolah itu kan? Jadi itu Sasando Goes to School itu saya buat free di Jakarta ini. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Terus, Jadi kalau misalnya ada orang-orang dari NTT yang punya anak-anak, terus mungkin mau mengajarkan Sasando ke anak-anak mereka, bisa hubungi Kakak Gaspar. iya. Ya. Nanti nomor kontak jangan pusing nanti takut orang kerjain. Bisa dihubungi lewat akun media sosialnya Kakak Iya, Gaspar, akun media sosial, atau lewat link channel YouTube juga bisa. Iya, gitu bisa. Karena otomatis bikin konten begini, link YouTube-nya Kakak Gaspar kita taruh di deskripsi. Oh, iya. itu yang penting. kewajiban penting, itu penting. Oke ya, memang zaman sekarang kan memang kita harus gunakan semua ini media-media sosial itu pengaruhnya sangat besar sekali karena saya kan selama ini promosinya lewat Instagram, terus Facebook, terus lewat WA, terus ada juga konten YouTube saya tentang Sasando, dan selama ini job saya itu ada saja orang yang DM dari lewat IG, terus ada juga yang langsung WhatsApp, dan mereka dapatnya itu dari media sosial. Bahkan saya melihat Sasando langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya bertemu dengan kakak pertama kali, pas waktu saya datang kunjung ke rumah. Oh iya, memang ini bahkan ada orang Kupang juga yang belum pernah lihat Sasando secara langsung. Orang Kupang Iya, sendiri? ada beberapa teman saya dulu, teman-teman frater dari Kupang. Waktu saya pulang dari Kupang, kan kembali lagi ke Ladilaroto, kami kumpul lagi sama-sama. Itu baru mereka lihat. Baru kami lihat Sasando secara langsung. Padahal Sasando itu datang dari mereka. Padahal Sasando itu dari situ. Jadi menurut kayak Gaspar, keunikan Sasando dengan alat musik lain itu apa menurut kayak? Oh, ini alat musik ini menurut saya itu seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu kejeniusan orang Rote tadi. Karena dari bentuknya kan sudah berbeda dia. Ada daun lontarnya, ada bambu, terus dia mengelilingi bambu kan dawainya kan. Jadi kita kalau main itu setengah saja yang kita lihat ini. Jadi setengah di atas, setengah di bawah kita sudah tidak lihat lagi. Jadi harus latihan terus. Nah, itu salah satu keunikannya. Terus keunikan lain, kalau itu kan bisa main piano tuh. Hancur saya gelap dunia musik. Oh, oke. Biar pakai bayangan sih toh. Bayangan ya. Oh ya. Kalau teman-teman yang bisa main piano atau keyboard, biasanya kan kalau keyboard atau piano itu tangan kanannya itu kita pakai untuk main melodinya.
main melodi lagu, terus tangan kirinya untuk chord. Ya, chord. Itu piano atau keyboard. Tapi di sasando terbalik. Tangan kanannya untuk chord, tangan kirinya untuk melodi sama bass. Ya. Jadi itu keunikan sasando. Dan juga bunyi yang dihasilkan itu ada. Jadi ada daun ini dia sebagai resonansi, dia memperbesar suara. Oh iya, daun ini pengaruh dari daun ini. Oh, berarti daun ini bukan hanya untuk hias saja. Bukan. Ini kalau ini kan beda nih. Kecil ya. Oh iya. Kalau ini ya bassnya lebih gini. ya. Lebih. Jadi ini sebagai ruang resonansi. Saya pikir ini fungsinya untuk hias. Jadi memang ini alat gila nih sasando nih, kita harus promosikan ke Indonesia, ke dunia bahwa NTT itu keren, ada kita punya alat musik sasando nih. Nah, itu juga salah satu tujuan saya promosikan sasando di Jakarta nih kan, Sasando Goes to School kan, karena memang banyak sekali orang yang tidak tahu tentang NTT ini. Ada yang bilang NTT itu ada di Maluku lah, ada di Riau, ada yang bilang di luar negeri lagi yang lain. Iya. Ada yang bilang di Papua lah. Dan juga minta maaf saja karena orang-orang Jawa sini biasanya kan melihat kita orang Timur tuh kan orangnya kan keras atau sukanya berkelahi kan. Nah, salah satu tujuan saya itu sih. Saya mau tunjukkan kepada orang-orang Jakarta nih, kami ini ada yang keren ini, ada sasando nih. Ada sasando. Iya. Dan waktu saya tunjukkan kepada mereka itu, mereka sangat kagum, anak-anak itu kan. Mereka bilang, wih bisa begini juga ya, ini bunyi sasando nih. Bisa merdu dan bisa memainkan lagu-lagu sekarang kan, lagu-lagu anak-anak. Ini juga masuk ke sasando gitu. Bahkan lagu reggae juga dia masuk. Iya, semua lagu. Pokoknya intinya lagu yang bisa dimainkan oleh biola. Iya. Tapi itu menurut tapi tidak semua juga sih. Kalau ada lagu-lagu klasik yang butuh teknik sangat rumit ya, ini sasando memang belum sampai lah, maksudnya kita butuh latihan ekstra lagi. Tapi untuk lagu-lagu pop, lagu reggae yang tidak terlalu rumit itu bisa masuk semua. Jadi saya rasa Kak Gaspar itu bukan hanya sekedar ini. Mungkin kalau seandainya perjuangannya Kak Gaspar untuk mempopulerkan sasando lewat media sosial, lewat YouTube, atau lewat televisi, atau lewat kegiatan-kegiatan di sekolah, saya rasa Kak Gaspar juga perlu lah untuk menulis tentang bagaimana perjuangannya Kak Gaspar, perjalanannya Kak Gaspar, macam bikin diary begitu. Iya, saya sudah mulai sih, tapi baru satu halaman sih, sudah punya ide itu. Wis. Kok saya bisa terbawa ke sana pikirannya? Memang ada yang anjurkan juga sih untuk tulis sasando secara ilmiahnya. Tapi itu saya rasa butuh penelitian juga sih, maksudnya butuh referensi dan itu tidak gampang sih. Tapi yang salah satu cita-cita saya sih untuk menulis tentang perjalanan saya sih, karena kalau saya lihat kisah saya ini banyak sekali yang bermula dari sasando ini. Akan menjadi suatu hal yang sangat menarik, di mana alat musik tradisional dari NTT dikombinasikan dengan ilmu filsafat. Iya, benar. Asik sekali itu. Itu memang lagi terpikirkan, tapi baru awal lah, baru satu halaman saya buat di komputer, itu juga 1 bulan lalu. Intinya sudah memulai. Memang butuh mood sih, memang sudah ada di kepala, tapi untuk tuangkan belum. Yang penting sudah punya rencana dan sudah memulai itu. Dan memang saya juga sebenarnya salah satu hobi saya itu hobi menulis juga sih. Pasti saya memang hobi membaca dari dulu ada hanya 2 saja saya punya pengeluaran dulu, beli buku sama beli kaset dulu. Sejak dari seminari dulu hobi baca, tulis juga beberapa kali di Facebook, dan saya lihat juga ada tanggapan lumayan bagus lah, tidak jelek-jelek amat lah tanggapan orang. Malah saya sering baca tulisannya kayak Gaspar juga di Facebook. Beberapa kali yang saya lihat, yang saya amati itu kayak Gaspar dengan Kailo itu membahas isu-isu di media sosial itu ketika isu itu sudah benar-benar genting begitu. sudah banyak orang yang bahas dan tidak menemukan titik temu, tidak ada titik temunya di situ. Baru saya lihat kayak mereka mulai masuk. Dan itu sangat keren sekali. Ya, yang terakhir itu saya
saya tulis tentang Labuan Bajo dulu. Yang kasus apa? Ya premium itu kan kita Wisata premium. Wisata premium itu apakah mana yang lebih penting, wisata atau pendidikan kan? Iya. Pendidikan di NTT atau wisata Labuan Bajo. Dan Wisata religi. dan ternyata banyak banyak sekali yang ini, banyak sekali yang komentar. Saya ingat dulu bisa sampai 50 yang share itu. Iya. Ya, saya bilang, wih, ternyata padahal saya tulis yang iseng tuh. Iya. Ya, maksudnya itu juga bisa menimbulkan kita punya rasa percaya diri itu. Iya. Semacam punya apa, nilai apresiasi Oh, tersendiri lah gitu. ternyata saya punya tulisan orang tanggap juga tidak jelek-jelek amat lah. Iya. Kembali ke Sasando tadi, Kai. Selama Kai main Sasando, mungkin apa Kai pernah merasa pesimis bahwa tidak mungkin saya ini dengan Sasando gitu? Ini maksudnya apa nih? Pesimis maksudnya tidak mungkin saya bisa mempopulerkan Sasando gitu. Oh. Atau Sasando tidak mungkin bisa mengantar saya sampai di titik seperti sekarang gitu. Oh ya, kalau dulu sih apa? Memang ada rasa optimis itu karena itu dari Sasando itu kan Sasando itu kan satu yang unik kan. Ya. Dan belum banyak yang tahu kan. Ya. Nah, dari situ kita bisa juga merasa diri bahwa kalau saya bisa kuasai ini pasti orang akan cari saya. Iya tuh. Apalagi masih unik orang, dan masih hanya segelintir orang, bisa dibilang begitu lah. Ya, segelintir orang yang belum banyak lah yang tahu lah. Ya. Nah, dari situ juga saya termotivasi sih untuk latihan terus. Dan memang sekarang memang saya sudah merasakan hasilnya lah. Maksudnya sudah bisa main kemana-mana, terus dapat banyak teman musisi juga karena Sasando. Ya. Jadi harapannya kayak Gaspar untuk pemerintah NTT dengan Sasando? Ya, memang saya berharap pemerintah harus serius lah dengan ini. Kita punya Sasando nih, karena ini alat yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat sebenarnya orang luar kan bisa saja orang luar lebih jago dari kita kan, karena kalau kita lihat di YouTube atau di mana orang sering share di Facebook ya, ada beberapa gamelan tuh justru sekarang sudah ada sekolahnya di London sama Amerika. Jadi ya bule-bule yang main gamelan. Bahaya. Bule-bule yang main gamelan, nyanyi lagu Jawa, nyanyi bahasa Jawa juga mereka bisa. Jadi saya takutnya Sasandonya kayak gitu nanti. Kalau kita tidak serius, ya lama-kelamaan mempopulerkan, ya lama-lama kalau klaim ya sih mungkin tidak lah, karena ini orang sudah tahu dari roti. Tapi jangan sampai nanti kita belajarnya ke orang lain. Ya betul. Itu sangat memalukan sekali. Ya, itu sangat memalukan. Makanya saya itu gencar lah, selain saya sebagai pemain musik profesional yang mendapatkan bayaran dari bermain musik Sasando atau dari main gitar tadi, tapi di sisi lain juga saya juga ada sisi promosinya lah. Jadi ada bagian-bagian tertentu saya promosikan Sasando ini secara free terus, seperti Sasando Khusus untuk pasarkan Sasando. Ya, karena saya punya kesempatan seperti itu. Jadi mungkin kayak bisa berikan motivasi untuk anak-anak muda NTT macam kami ini atau teman-teman di luar sana. Pasti adalah orang yang bisa bermain musik, punya hobi dan punya skill untuk bermain musik, daripada mereka main musik gitar, hanya itu saja, gitar, drum apa. Ya memang maksudnya tidak menjadi masalah juga sih kalau orang maksudnya tidak mencintai, karena tidak mencintai alat musik tradisional tuh, karena itu juga kan tergantung dari kemauan dari dalam tuh. Tapi memang sebaiknya kita sebagai anak-anak muda itu harus belajar alat musik kita. Maksudnya memaksa diri lah, karena kalau bukan kita kan siapa lagi tuh? Siapa lagi akan menjadi seperti yang tadi. Kita akan belajar dari orang lain. Kita belajar dari orang lain, dan kalau kita bisa memainkan alat musik tradisional kita itu sebenarnya ada nilai lebih. Maksudnya ada rasa kita benar-benar punya rasa memiliki. Ya, kita adalah tuan di situ.
kita bisa rasa memiliki ini alat musik kita ada kita. Oh ya, kalau kita bisa memainkan alat musik sasando atau alat-alat musik tertentu yang tidak bisa dimainkan orang lain, itu rasa percaya diri kita sebenarnya semakin tinggi. Karena walaupun kalau kita lihat ada orang yang jago sekali main piano, jago main lagu-lagu Mozart atau lagu-lagu klasik, itu juga gitar, tapi kalau suruh dia main sasando belum tentu dia bisa. Jadi itu yang buat kita merasa oh ini saya tuan asli punya kelas lebih di atas lah. Ya maksudnya bukan mau dalam arti sombong kan, tapi bahwa untuk kita juga ada sesuatu. Untuk tingkat rasa kepercayaan dirinya ya. Sadis. Jadi seharusnya untuk ditarik kembali gitu, itu yang paling penting. Soalnya Abdur Arsyad di materi stand up-nya dia waktu audisi stand up komedi, dia pernah singgung soal itu, soal bagaimana keresahannya dia. Saya pernah nonton itu. Ya. Mungkin sama seperti keresahannya kayak Gaspar tadi. Artinya bagaimana orang NTT itu ketika disuruh main sasando, ya kalau main gitar begini, kalau main sasando begitu. Dia hanya ngomong begitu kan. Kalau main gitar kan kutipnya begini. Lupa, tapi pernah nonton gitu dia ngomongin. Kalau main gitar begini, kutipnya begini. Kalau main sasando begitu. Artinya tidak tahu ya. Tidak tahu. Seharusnya itu sebenarnya bahan refleksi lah. Iya, bahan refleksi. Mulai dari kain tenun, orang sudah mulai jiplak, dia punya motif tentang gamelan tadi. Iya, karena ada beberapa murid saya juga kan ada beberapa anak Jawa juga, ada anak Chinese juga. Belajar tentang sasando. Iya, belajar sasando. Terus ada yang kayak saya tadi saya bilang putri Indonesia itu orang Manado kan. Iya. Mereka bisa mencintai alat musik kita, dan kenapa kita sendiri kan, kita sebagai orang yang tidak mencintai itu kan aneh juga kan. Selama di Jakarta, selama sasando go to school itu ada anak-anak murid dari yang orang tuanya dari NTT gitu. Oh ya, itu kalau itu ada beberapa anak murid yang ikut kursus maksudnya. Iya, yang ikut kursus. Oh ya, ada. Selain putri 2 tadi. Ada yang orang tuanya orang NTT, terus yang tinggal lahir besar di Jakarta, ada yang datang belajar juga. Dan mereka sekarang sudah bisa, ada beberapa yang sudah bisa main. Yang umurnya masih SMA, beberapa SMA sudah bisa main. Setidaknya nanti ketika kakak Gaspar sudah usia renta gitu, ada penerus lah gitu. Iya, memang harus. Suatu kebanggaan ketika melihat mereka di televisi atau harus ada penerus ini. Iya. Dan itu memang cita-cita saya sih, harus bisa ini, sasando ini harus bisa mendunia, harus banyak yang tahu. Iya. Makanya nekat-nekat kasih gratis sih. Iya, itu. Padahal di Jakarta juga. Jadi untuk orang-orang yang selalu berpikir di Jakarta tidak ada yang gratis, semuanya serba uang, ada satu. Sasando Goes to School. Sasando Goes to School. Itu free. Kalau dulu sebenarnya saya pasang harga dulu. Waktu awal-awal, itu kan ide awal muncul, saya bilang kayaknya ini bisa jadi uang juga sih. Ya akhirnya saya buat proposal, terus saya patok harganya, sekali datang saya minta itu 2,5 juta. Tapi waktu saya masuk ke sekolah-sekolah, jam mengajarnya berapa jam? Tidak. Itu maksudnya saya masih masukkan proposal, dan waktu saya patokan harga gitu, banyak sekolah yang tidak mau. Banyak sekali alasan tuh, tidak ada dana lah. Dan sejak itu tidak ada yang jalan Sasando Goes to School kan. Iya. Mungkin mereka pesimis ini ya. Apa ini? Iya. Dan juga kan karena saya pasang harga kan. Iya. Dan setelah 2 tahun lewat, saya pikir lagi, ini kan saya kan mau mempromosikan sasando tuh. Ya bagaimana kalau saya buat gratis lah, maksudnya mungkin saya punya rezeki di tempat lain, ya jangan cari di sekolah. Dan dari situ baru banyak sekolah yang kontak karena saya buat free itu kan. Dan memang saya juga ada kebanggaan tersendiri karena banyak sekali anak-anak Jakarta yang kaget juga mereka lihat sasando nih. Mereka sangat senang, antusias sekali. Mulai dari ketika mereka tidak tahu NTT itu di mana. itu juga salah satu. Ada yang jawab NTT ada di Maluku sana, Papua.
Terus ibu kota dari NTT, banyaklah orang yang tidak tahu kita Iya. kita gara-gara, tapi banyak yang tidak tahu sebenarnya. Iya, banyak yang betul banyak yang tidak tahu NTT itu di mana. Bukan petanya yang buta ya. Karena saya sampai ketika saya emosi, saya sampai berpikir hanya orang tidak tahu NTT ini mereka bukan belajar di peta buta dan bukan petanya yang buta. Tidak tahu siapa yang buta. Dulu saya awal-awalnya berpikir seperti itu. Iya. Maksudnya kita salahkan orang tuh, kau nih, bagaimana kau tidak tahu NTT, tidak tahu Flores kan? Tapi kalau kita balik lagi kembali ke dalam diri kan, Iya. sebenarnya kita harus bertanyakan, sebenarnya kita ini ada apa sih sebenarnya biar orang kenal tuh? Iya. Kayaknya memang tidak ada produk yang istimewa sebenarnya kalau kita. Ada sih, ada produk istimewa tapi kita tidak bisa mempromosikan. Iya. Dan sekarang kan baru naik dan orang baru tahu Labuan Bajo kan. Iya, Labuan Bajo. Ya NTT itu Labuan Bajo. Waktu Komodo terkenal itu baru orang tahu. Bahkan orang-orang NTT itu Komodo lebih terkenal daripada orang-orang. Iya, sebenarnya kita sebenarnya jangan sepenuhnya mempersalahkan orang lain lah, bahwa Iya. kau ini tidak belajar peta, tidak belajar. Ya kalau kita tidak punya sesuatu, ngapain juga orang belajar tentang kita tuh? Iya. Kalau tidak punya Ngapain? nilai. Iya, ngapain juga orang tahu tentang kita? Iya. Ya, Padahal kita di sana punya produk yang sangat Iya. istimewa, baik dari segi pariwisata, kerajinan Iya. tangan, kain tenun, alat musik, dan sangat keren sekali itu. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Kakak Gaspar tentang bagaimana pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kekayaan milik NTT. ya, Saya rasa seharusnya fokusnya orang-orang NTT itu seperti itulah, guys. Nah, bukan berarti kita berpikir tradisional atau primitif, tidak. Seandainya yang mana yang lebih penting, kekayaan yang sudah dibangun sejak dari nenek moyang yang sudah menjadi kekhasannya kita itu Iya. yang lebih diutamakan ketimbang tambang. oh ya ya itu. Iya. Itu Karena juga. alat-alat ini nih bukan dari hasil tambang ini. Iya, iya. Seharusnya. Memang NTT tidak, menurut saya tidak perlulah tambang itu, Iya. karena kita punya banyak sekali kekayaan alam yang kita bisa gali kan, dari pertanian, perkebunan, dan juga dari ini kekayaan lokal yang sangat kaya, itu budaya. Kita punya alat musik. Nah ini kalau dimaksimalkan banyak sih menghasilkan uang sih ya, karena belum tahu pengelolaannya kan. Iya. Karena saya juga berpikir bahwa kehadiran tambang itu bikin kekayaan yang sudah ada itu jadi tumbang lama-lama. Iya Iya. ya, karena kalau misalnya kan tambang itu kan menghancurkan tempat. Iya. Dia bisa menghancurkan hutan, bisa juga menghancurkan kampung. Iya kan? Petani sudah tidak bisa ini lagi. Iya kan? Belum lagi kalau hutannya hancur, airnya sudah tidak ada. Iya. Daun ini nanti sudah habis. Iya. Tidak bisa bikin alat musik sesandol lagi. Tidak ada lagi orang yang rokok koli. Iya, benar. Tidak ada yang buat tikar lagi. Jadi seharusnya ya kekayaan seperti inilah yang perlu dilestarikan, perlu dikembangkan di NTT gitu ya. Nah, daripada kita harus lebih fokus ke tambang. Berikan kesempatan untuk orang lain lah untuk hal Iya. seperti itu. Kita fokus dengan kita punya kekayaan yang sudah dibangun oleh leluhur kita. Iya ya, benar. Biar benar. kita punya ciri khas tersendiri Ciri khas gitu. tersendiri, ya. Jadi itu saja konten kita pada kesempatan ini, oke? Wih, Baterai sudah habis. Iya kan? Begini, nyu coba itu apa? Atau kita ganti baterai dulu. terserah keraing saya, ikut saya. Sudah malam. Tuh ya ta. Ngapain juga tidak sibuk nih? Ya. Untuk konten selanjutnya nanti kita bikin lagi. Biar gali-gali ini dulu. Oh ya. Oke. Jadi untuk konten kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Mungkin bisa kayak Gaspar main satu lagu lagi untuk penutup. Keraingnya nyanyi ta. Saya tidak tanya. Rusak nanti. Kita nyanyi lagu NTT dulu lah. Oke. Lagu NTT ya, lagu wajib lah ini. Lagu yang selalu saya nyanyikan, Bro Lebon ya.
Oke. Terima kasih banyak Terima kasih. untuk Kak Gaspar. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga channel YouTube Kak Gaspar. Nanti link Kak Gaspar punya akan Siap, saya siap. sertakan di deskripsi. Asik. Deskripsi. Cek deskripsi. Cek. Nanti cek linknya Kak Gaspar situ. Oke teman-teman, sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Siap. Mantap. Terima kasih banyak ya.